Hasil mengungkap dugaan bom industri atau clandestine laboratory narkoba khususnya sabu di wilayah kita di 2 kecamatan yaitu Tempeh dan Tekung. Jadi berdasarkan penelusuran terhadap tersangka GY ada 4 TKP yang kita identifikasi sebagai tempat untuk pembuatan produk sabu ini. Kita berada di belakang TKP rumah dari tersangka GY. Dari 4 TKP tersebut kita temukan banyak sekali bahan dasar pembuat sabu. Jadi beberapa macam bahan kimia ini oleh tersangka dicoba di unsur-unsur kimianya dicari, kemudian disatukan, dan kita mendapatkan hasil 80% yang dari tersangka tersebut. Ini sabu. Ini adalah sabu cair. Dari ini hanya perlu proses terakhir, proses pengkristalan melalui hidrogen. Jadi cairan yang setengah jadi ini akan mengkristal menjadi sabu yang bisa 100%. Kita lanjut rilis. Ada mungkin 30 lebih sampel ya Pak. Pak Imam sudah diambil oleh beliau, akan dibawa lagi ke Polda Jatim untuk lebih memastikan, karena di sana peralatannya memang lebih bagus, lebih canggih. Kemudian akan dikembalikan lagi ke penyidik untuk lebih memperdalam terhadap tersangka, khususnya dalam pembuktian pembuatan sabu ini. Berapa orang? Sementara hasil pemeriksaan tersangka ini dia belajar dari siapa, dan awalnya dia pengakuan awal masih dari YouTube. Tentunya saja kita tidak mudah percaya dengan pengakuan tersangka karena ini tidak memerlukan pengetahuan yang cukup kompleks. Jadi tidak hanya berbekal dari YouTube, itu tidak, saya yakin tidak sedangkal itu. Karena ini semuanya unsur kimia, yang bersangkutan saya yakin pasti mempunyai jaringan, formula atau bahkan jaringan, bahkan dia punya mentor atau guru begitu. Hasil pemeriksaan berapa lama aksi seperti ini dilakukan oleh pelaku ini? 6 bulan ya. 6 bulan. Pak, pemasarannya masih kita dalami. Dan mulai zamannya narkoba Handoko, kemudian sampai ke Purwasri, sampai terakhir kemarin di Taman Dayu. Ini yang baru, ini yang kemarin ini yang baru, metode shake and bake. Jadi kan kalau metode shake and bake semua bahan campur jadi satu, dikocok, sudah tinggal endingnya di rekristalisasi. Itu memang lebih praktis, cuma memang lebih riskan, lebih rawan meledak karena dia sifatnya termokimia. Memang ini dari bahan-bahan baku yang ada sudah banyak memenuhi unsur, ada aseton, ada soda api, dan ada semiter juga ada. Makanya kan lagi kita dalami apakah ada senyawa lain yang bisa daripada proses produksi. kalau yang sudah berhasil ini kualitasnya seperti apa? Kalau kualitas, saya juga belum bisa memastikan secara kualitas. Itu sudah ada yang ditemukan di rumahnya di TKP pertama, itu sudah ada produk jadinya. Dan memang ini kalau dibilang belajar dari YouTube dari Pak Kapolres tadi disampaikan dan Pak Kasat, pasti akan didalami karena tidak semudah itu. tidak semudah itu. Ini sangat berbahaya kalau sampai meledak. Itu kan bisa menimbulkan kebakaran, terus membakar yang kena, terus sampahnya yang dibuang itu sisanya juga bahaya buat lingkungan. Ini racun. Apalagi kalau kita lihat ya di lingkungan ini kan rata-rata pakai sumur ya. Bayangkan kalau ini. Kami sangat shock dengan kejadian ini. Bayangkan di Lumajang, di desa ada seperti ini. Gitu. Makanya kami bersama-sama dengan Pak Kapolres, Pak Kasat dan tim lapor juga akan melakukan pendalaman. Kita juga sama-sama untuk ingin sejauh mana sih, tadi rekan-rekan udah nanya siapa mentornya, ya kan? Siapa yang ngajari resepnya? Itu aja dari kami. Dan bersangkutan ini kerja di farmasi, gitu. Tersangka siapa ini, Dan? Tersangkanya Bang? G, inisial G nih. Sudah berapa tahun, dulunya pernah kerja di farmasi, itu aja. Tapi masih kami dalami dulu, farmasi mana nanti akan kita kembangkan lagi. Tapi beberapa minggu ini memang dia tidak bekerja.